Dani Hidranto bisa nemuin lo semua di Black in News. Gue akan memberikan berbagai macam informasi liputan yang paling up to date untuk lo semua. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan acara yang satu ini. And what do we have for today? Aloha! Gue yakin banget pasti lo pernah mendengar Hawaii, sebuah negara bagian yang ada di Amerika Serikat yang terkenal dengan keindahan pantainya. Tapi kalau kita ngomongin tentang konsep kulinernya, mungkin gak semua orang tahu seperti apa sih makanan Hawaii. Tenang aja, karena sekarang gue bakal ngajak lo ke sebuah spot yang berkonsepkan khas Hawaii yang ada di Jakarta. Yes, I'm gonna bring you something fresh from Pantai Indah Kapuk. So, it is time to experience the Hawaiian culinary. Can you get through when you can't remember who you talking to? Concentration just slips away. 'Cause your baby is so far away. Well, there's a rose and it sticks in the bud. And This is Hawaiian Bistro. Restoran yang satu ini memang memberikan fokus dan kesan yang kuat akan suasana Hawaii. Ketika lo masuk ke sini, lo akan disambut dengan sapaan khas Hawaii yaitu aloha, yang artinya adalah hello. Tapi nggak cuma itu aja, karena lo juga akan diberikan kalungan bunga atau flower lei yang memang tradisi di Hawaii. How beautiful is this? Bistro yang satu ini patut dicoba, karena bukan hanya interior saja yang bertemakan tropikal, tapi semua makanan yang ada di sini benar-benar makanan khas Hawaii, yang pastinya sudah diadaptasi dan disesuaikan dengan cita rasa Nusantara. Desainnya minimalis tapi membawa unsur-unsur Hawaii yang menarik. Gue kasih tau dulu ya, untuk area outdoor lo akan menemukan table open space dan juga tiki bar. Dan untuk area indoor terdiri dari 2 lantai. Nah, suasana Hawaii itu sangat terasa banget, apalagi di lantai 1 lo akan menemukan gambar wanita Hawaii dengan background pantai yang sangat cantik. Tapi lantai 2-nya juga nggak kalah menarik, karena lo akan menemukan berbagai macam ornamen Hawaii yang menarik. Menurut gue, yang paling unik adalah batang pohon kelapa yang menghiasi dindingnya, yang usianya sudah melebihi 15 tahun. You know what? I wanna know more about this place. Jadi, bentar lagi gue bakal ngobrol-ngobrol dengan owner dari Hawaiian Bistro. Don't go anywhere. As I said earlier, gue bakal ngobrol-ngobrol dengan owner dari Hawaiian Bistro. So guys, let's say hi to Michael. Hi. Aloha. Apa kabar? Good, thanks. Thanks for coming ya. Thanks for having us. Oke Michael, jujur aja gue baru pertama kali nemu restoran yang konsepnya adalah Hawaii. This is something different. Lo bisa ceritain nggak, idenya dapet dari mana sih? Sebenarnya dulu gue pas kuliah di Amerika, gue suka makan di satu tempat Hawaiian restoran. And pas gue balik ke Indo, kenapa ya kok nggak ada Hawaiian cuisine gitu loh di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia tapi bisa dibilang hampir Southeast Asia ya. Jadi kayak di Singapura, di Malaysia, even Filipina, Vietnam gitu nggak ada gitu loh. Nah jadi itu yang bikin gue wah such a big opportunity nih untuk buka Hawaiian cuisine restoran di Indonesia sini gitu. And hopefully bisa venture out ke beberapa surrounding country seperti itu. Nah tadi lo udah sebut-sebut Hawaiian cuisine. Nah mungkin orang-orang nggak tahu apa sih makanan Hawaii, seperti apa sih bentuknya?
Can you tell us? Hawaii itu actually is part of America, tetapi mereka itu makanan pokoknya masih nasi karena Hawaii itu melting pot dari beberapa suku gitu loh. Jadi ada dari orang Jepangnya, dari orang Koreanya, Portugis, Filipina. Jadi all mixed up into one satu komunitas yang it form Hawaiian gitu loh. Kita sekarang lagi ada di Tiki Bar. Nah, so I wanna try the drinks. Ini ada apa aja nih? Udah disiapin? Nah, jadi gini, our signature iced tea adalah Kalakaua iced tea, ya itu terdiri dari perpaduan pineapple juice, ada juga iced tea dan juga kita pakai homemade pineapple sorbet gitu. Ini dijelasin juga, ini ada mango di Jenggo ya. Jadi mango di Jenggo ini adalah perpaduan antara juices, jadi mango dan orange seperti itu. Fresh banget, oh my god. Ini kayaknya berasa kayak ada di pantai mana gitu ya. Alright, jadi kalau ini juga salah satu jus di sini dan jus di sini memang banyak pilihannya ya. Banyak. Last but not least, for viewers yang belum pernah datang ke Hawaiian Bistro, why do they have to come here? Well, I think it's actually very simple. If you haven't tried Hawaiian cuisine before, atau mungkin you wanna experience Hawaiian cuisine atau Hawaiian experience, definitely Hawaiian Bistro bisa memberikan something Hawaiian seperti itu. Yeah. Alright, well thank you so much. One thing for sure, you've just been updated by Blackie News. Halo. Saatnya untuk nyobain makanannya. Nah, menurut kabar yang gue tahu, mereka itu langsung membawa chef dari Hawaii. So you know this is the real deal. Langsung aja kita mulai. Untuk appetizers-nya ada dua. Yang pertama ada yang namanya musubi. Jadi musubi ini adalah a block of rice that is wrapped in nori. Dan untuk isinya lo bisa pilih, bisa chicken, bisa beef, and also bisa turkey. Dan ini adalah salah satu snack yang terkenal di Hawaii. So people will go out and just buy this. Okay. Untuk rasanya juga jangan takut hambar karena memang ini ada sausnya juga. So, I think menurut gue sih ini bener-bener padat banget. Satu porsi cukup bisa berdua kayaknya, because it's pretty big. But anyways, kita lanjut lagi ke appetizers yang selanjutnya. Yang ini namanya ahi poke. Oke, untuk ahi poke, ini untuk lo semua yang suka sushi. Karena ini adalah sashimi tuna. Untuk sausnya juga ada special sauce, pretty much like sushi. Jadi, let me try it. I think for me it's a little bit spicy, tapi rasa tunanya enak banget. Hold on, sebelum gue lanjut ke main course-nya, gue pengen nyobain minumannya. Ini namanya adalah Mojito Lapina. Nah, gue denger-denger juga ini salah satu favoritnya di sini. Oh, that feels so good. Setelah makan yang spicy, minumnya seger-seger, perfect. Okay, now I'm ready to go and start eating my main course. Untuk main course-nya ada dua. Lo bisa lihat untuk main course porsinya tuh gede banget, lumayan. Kayaknya lo bisa share. Untuk yang pertama ini namanya adalah lokomoko. Oke, untuk lokomoko, as you can see, ada 2 eggs, ada 2 beef patties right underneath, and then ada rice dan juga untuk sausnya ada gravy sauce. Kalau menurut gue sih ini sih untuk lidah orang Indonesia pas banget. Telur, daging, nasi. Can't go wrong with that. Okay, so this is the last one untuk main course-nya. Seperti yang gue bilang, porsinya gede. Dan ini kayaknya untuk lo yang mungkin bingung mau pilih makanannya apa. Because this is all into one. Jadi ada 4, ada chicken, ada beef, ada fish, dan juga ada spam. Dan ini gue pengen nyobain. Hold on. Ini dagingnya kali ya. Here we go. Enak banget asli. Oke, hold on. Tadi gue udah nyobain beefnya, sekarang gue pengen nyobain chickennya. Here we go.
4 macam dan setiap macamnya itu rasanya beda-beda. Untuk yang beef tadi ada some kind of black peppernya and teriyaki I think. And then untuk chickennya juga fried chicken, fish I wanna try it later, and then spam juga ntar gue bakal cobain. But gue belum selesai nih karena gue masih punya dessert. This is what I've been waiting for. Yes. Untuk yang pertama ada yang namanya coffee jelly. Jadi untuk coffee di sini ini benar-benar pahit, dicampur dengan ice cream yang benar-benar sweet. So rasanya tuh pas banget, seimbang. That's what I heard. But sekarang gue pengen nyobain bener atau enggak. Oh. Proven, beneran. Ternyata ini memang bener. Rasanya pas. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu sweet. Perfect. Masih ada satu lagi, kalau ini dessertnya, this will make your eyes go, what? What is this? Karena untuk porsinya lumayan besar, dan ini namanya adalah North Shore Shaved Ice. Jadi ini adalah es yang diparut, ditambah lagi. Untuk ingredientsnya ada kacang merah, ada ice cream, dan juga beberapa macam sirup. Yang bisa gue rasain langsung adalah sirupnya. Bener-bener can't really tell rasanya apa karena memangnya itu campurannya lumayan banyak. Alright, gonna try it later. Gue bakal nyoba untuk nyelesain semua makanan ini. Tapi sebelumnya, kalau lo belum follow Twitter kita, langsung follow sekarang juga di @_blackinews_ and join our Facebook fanpage Black in News. Lo jangan kemana-mana dulu karena sekarang gue pengen ngasih lihat nih, ada gaya-gaya yang keren di Black Style. Hai, gue Grace dari style.com. Hari ini gue turtleneck topnya dari Zara, vastnya dari local brand namanya Clean Cut, sedangkan skirt gue dari Uniqlo, Oxford shoesnya dari New Look. Untuk jam sendiri gue pakai Baby G. Halo, aku Tasya dari style.com. Hari ini lagi pakai outfit. Kalau atasannya itu aku bikin sendiri. Kalau celananya ini IKYK, sepatunya Valentino, jam tangannya Nixon, gelangnya dari Klar. Hello, my name is Kay Mori. I'm from Style.com Indonesia. Today I'm wearing Total Look by H&M, shoes by Dr. Martens, and sunglasses by Giorgio Armani. Hai, gue Ayla Dimitri. Hari ini gue ke kantor menggunakan baju ini dress hitam dari Zara, sepatu Brock shoes juga dari Zara, pakai jamnya Marc by Marc Jacobs, kalung dari COS. Hai, gue Indri. Seperti sekarang gue pakai coat dari Mango, dress dari Forever 21, shoes dari Aldo, sama ring dari New Look. Halo, aku Aneta. Hari ini gayaku lagi main-main sama different shades dari warna nude gitu. Sepatunya ini snakeskin dari Marnova, terus top sama bottomsnya ini dari Groove, sama blazer dari H&M. Hai, nama gue Mikey. Gue pakai blazer tweed coat dari Zara, t-shirt sama jeansnya dari Isabel Marang, sama bootsnya dari Zara juga. Wah, ya ini seru banget nih posting-posting foto makanan. Jadi pengen. Tapi
tapi di sini juga nggak kalah seru. Hello viewers, ada gue Olivia Fendri yang balik lagi di Black Academy. Dan gue mau ngajakin lo untuk mengenal sebuah komunitas yang namanya adalah industri. Jadi industri ini adalah komunitas tempat berkumpulnya para creative people kayak gue. Enggak sih, gue lebih orang yang pengen jadi creative people. Nah, di sini juga diadain event pertama dari industri yang namanya adalah Industry Day. Jadi kita akan lihat ada kegiatan apa aja dan hal menarik apa aja yang ada di sini. Dan pastinya ngobrol-ngobrol sama anggota dari industri itu sendiri. Dan pastinya pengunjung yang hadir. So, let's dig in! Viewers, sekarang gue sudah bersama dengan Mas Leo dari Industri. Halo Mas Leo, apa kabar? Baik. Mas, boleh jelasin sedikit nggak tentang industri ini apa sih? Ya, jadi industri itu adalah sebuah makerspace. It's a workshop, tapi workshop yang lebih mungkin arahnya lebih ke kreativitas. Karena kan kalau misalnya workshop mungkin orang langsung pikirannya ke bengkel. Di industri ini kita semuanya itu bersenter di semangat spirit movement self-made. Nah, untuk penggagasnya sendiri itu ada berapa orang? Penggagasnya sih saya, cuman semua saya ada partner 3 orang. Ada DJ yang mungkin lebih ahli metalworking. Ada teman saya dari SMA, Herman, dia pembuat jam gitu, 5 watch. Terus ada juga Eric dari Thinking Room, dia memang graphic design-nya background-nya kuat sekali. Jadi semua branding dari industri ini dari dia, dari Thinking Room. Nah, tujuan dibentuknya komunitas industri ini? Jadi sebetulnya kan saya juga terlibat di beberapa konsep yang sangat mendukung kreativitas, Bright Spot, The Goose Department gitu kan. Sebelumnya juga ada Whiteboard Journal gitu. Tapi saya melihat dari perjalanan selama terlibat di aktivitas itu ada kekurangan juga masih gitu ya, yang kita butuhkan untuk membuat brand-brand Indonesia tuh lebih maju gitu. Karena brand itu perlu sekali basis foundation yang kuat. Di sini tuh fasilitasnya sangat kurang, ya kan. Jadi how can you expect mereka bisa maju kalau misalnya tidak diberikan fasilitas yang memadai gitu. Nah, sekarang bicara tentang Industry Day. Ini event pertama kali baru diadain ya? Iya, jadi Industry Day itu adalah sebetulnya acara annual kita yang memang kita sengaja launch sebagai opening kita. Jadi yesterday and today adalah opening daripada Industry Makerspace. Nah, Industry Day itu adalah sebuah event triwulan yang kita akan selalu adakan sebagai basically as a celebration of the makerspace, maker spirit self-made-nya ini kan. Jadi kayak nanti seiring dengan berjalannya waktu kan kita akan mendapat banyak member, banyak orang-orang yang lebih terlibat. So every 3 months we want to showcase them. We want to tell their stories gitu kan, like oh this is our new program, this is our new class, this is our people yang baru join dan segala macam. And then the good ones yang excel, yeah, we will put them in the gallery gitu kan, show them off gitu kan. So people will be interested again in our mission gitu. So that's what Industry Day is. Nah, untuk seminarnya sendiri kayaknya banyak banget. Ada seminar apa aja sih? Itu lebih ke pengenalan aja sih. Tapi kalau yang live demo ini ya kita cuma pengen publik datang, and then they can see for themselves, ngomong sama makersnya like, oh iya gini lo prosesnya. Terus like, oh iya ternyata dia emang bisa bikin gitu, not just faking it gitu kan. Surprise banget. Orang-orang tuh begitu antusiasmenya, begitu semangatnya untuk bergabung dalam spirit self-made ini di industri gitu kan. Oke Mas Leo, untuk kelas atau workshopnya sendiri ada apa aja? Ya, jadi di industri ini kita mau punya pilar-pilar dari kegiatan kita. Bisa dilihat dari space-nya juga gitu, ada woodworking section, ada metalworking section, ada textile leather, ada finishing section gitu. Dan sebetulnya gini, karena proses dari industri itu basicnya ya kurang lebih ya inilah. Untuk harapan tentang industri ini ke depannya gimana? Harapan saya sih besar sekali ya, karena I think the self-made movement ini penting sekali buat Indonesia gitu. Makanya kenapa saya juga maksa namanya harus nama Indonesia. Industri gitu, pakai ejaan lama. Untung dapat .com ya gitu kan. Untung dapat Instagram ya gitu. It's like so. Tapi it's very important gitu bahwa ini belongs to Indonesia. Alright, thank you Mas Leo ngobrol-ngobrolnya. Yo, thank you banget. Sukses juga buat industri dan Industry Day. Thanks for coming. Alright viewers, one thing for sure, you've just been updated by Black News.
gue sekarang sudah bersama dengan salah satu anggota dari industri, ada Mas Niko. Halo Mas Niko, apa kabar? Baik, Ini mewakili brand apa nih? Zain. Zain ya. Nah, produknya sendiri ada apa aja nih? Ada necktie, Teakwood necktie, ada buckle belt, ada juga lunchbox. Cuman lebih ke buat yang men. Idenya dari mana sih mau bikin dasi dari kayu-kayu? Pertama saya lihat di Woodhams di Amerika itu ada, cuman di Indonesia itu kan nggak ada. Kebanyakan itu cuman yang bow tie. Saya pengen kenapa kita nggak bikin dari source lokal. Contohnya kayu jati itu kan terkenal sebagai salah satu kayu asli Indonesia. Nah Mas Niko, kalau misalnya viewers nih pengen order necktie-nya atau lunchbox nanti gitu, bisa di order di mana atau lihat-lihat koleksinya di mana? Di Instagram di @zain_and_leather. Oke Mas Niko, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Sukses buat Zain. Yap. And one thing for sure, you've just been updated by Black News. Ya viewers, sekarang gue sudah bersama dengan pengunjung dari Industry Day. Ada siapa nih? Halo. Edi Galaxy. Halo Edi, dan di sebelah kiri gue udah kayak panelis. Tari. Ada Edi dan Tari. Nah, gue nanya Edi dulu kali ya. Apa sih yang bikin lo tertarik untuk datang ke Industry Day ini? Yang menarik adalah apa yang ditawarkan dari Industry Day itu sendiri, karena dia membuat kita yang nggak tahu apa-apa untuk tentang making stuff, belajar hal baru seperti wood, metal, dan anything yang pada akhirnya membuat kita bisa bikin sebuah produk, dan dia menawarkan itu semua buat kita. Lebih bagus lagi dia juga memberikan sharing knowledge tentang siklus produksinya juga gitu. Tari, kalau produk atau workshop yang paling lo suka? Kalau produk sih 5 watch sih pastinya. Harapan lo ke depannya lo pengen lihat workshop apa atau produk apa sih yang lo pengen lihat ada di Industry Day? Kalau misalnya workshop sih kita ngarepin sebenarnya yang mereka tawarin sih yang 101-nya itu cuman lebih yang komprehensif sih, karena kemarin kita sempat datang kan itu baru basic aja sih. Oke, thank you banget Tari ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Edi juga thank you banget ngobrol-ngobrol. Thank you. And viewers, one thing for sure, you've just been updated by Black News. Viewers, gue sekarang sudah bersama dengan salah seorang pengunjung Industry Day. Namanya adalah Tata. Halo Tata. Halo. Apa kabar Tak? Baik. Tak, mau nanya dong, apa yang bikin lo tertarik datang ke Industry Day? Sebenarnya sih emang pengen banget bikin juga kan, bikin sendiri, bukan cuma beli aja, tapi emang punya keinginan juga pengen buka usaha sendiri, tapi dengan hasil karya kita sendiri juga. Kalau lo kan udah keliling tadi lihat produk-produk yang udah dipamerin, yang paling favorit yang mana? Bone goods, self-made itu sendiri apa, baju-bajunya, tapi lebih tertarik sih sama kulit sih. Kulit-kulit, produksi kulit ya. Harapan lo ke depannya kalau misalnya ada lagi workshop apa atau produk apa yang lo pengen lihat? Mungkin kalau untuk produk apa sih, pengennya sesuatu yang inovasi yang baru aja, ada Indonesia, dan itu benar-benar karya tangan Indonesia juga, anak-anak muda sekarang kan. Apalagi lihat juga dari sekarang ini udah banyak banget yang udah datang, gimana yang untuk kedepannya lagi. Semoga sih makin banyak yang tertarik aja. Oke, thank you banget Tata ngobrol-ngobrolnya. Ya, sama-sama. Dan gue tungguin produk dari lo. Oke, amin. Alright. Viewers, one thing for sure, you've just been updated by Black News. Keliling-keliling ngeliat hasil karya dari para anggota industri dan juga udah ngobrol-ngobrol sama para anggota dan juga peserta yang hadir ke sini. Nah, sekarang kayaknya gue mau bagi-bagi hadiah dulu deh, because this is quiz time. Ada uang Rp500.000 yang akan gue bagi-bagi. Caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan dari gue. Pertanyaannya juga gampang karena seputar tayangan Black News episode kali ini. Udah siap? Siap ya dengan pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah, apa nama restoran yang dikunjungi Yani di Black Spot kali ini? Gampang kan? Nah, pilihan jawabannya juga udah kita kasih, jadi lo langsung jawab aja, kirimin jawaban lo di Twitter @_BlackInNews_ dan juga Facebook Black in News. Alright, pemenang episode minggu ini akan diumumkan di episode minggu depan. Sekarang gue mau ngumumin dulu pemenang episode minggu lalu. Dan pemenangnya adalah... Congratulations buat
pemenangnya. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak ya sama gue. Nggak ada yang bercanda. Alright, nah buat lo yang pengen baca-baca info tentang Blackie News, gue mau ngingetin lo karena lo bisa dapetin Blackie News Magazine secara gratis di setiap edisi free magazine. Wow, seru kan? Alright, I think it's time for me to go karena gue udah ngajakin lo untuk jalan-jalan dan juga mengenal komunitas industri ini, ngelihat hasil karya mereka yang keren-keren banget di Industry Day kali ini. I hope you're happy. Keep watching Blackie News and one thing for sure, you've just been updated by Blackie News. Next, ini dia nih. Yang ini namanya adalah semua negara bagian yang ada di negara tapi lantai 2 ini juga nggak kalah menarik karena lo akan menemukan berbagai macam ornamen. Nah, hari ini juga ada event pertama dari industri yang